Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3, perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Bacalah teks berikut. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Nah, anak-anak, kalau kalian disuruh untuk menuliskan kalimat utama, biasanya kalimat utama itu adanya di awal, sehingga kalian harus mencari dulu ada berapa paragraf. Mari kita cari bersama-sama. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Lah, ini kalimat utama pada paragraf yang pertama ini ya. Kemudian paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh sampai titik ini.
Kemudian paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sampai di sini. Kemudian paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Nah, seperti itu kalian kalau mencari kalimat utama, biasanya kalimat utama itu ada di awal kalimat, ya. Sekarang mari kita mencari bersama-sama. Paragraf 1 tadi, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf 2, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf 3, salah satu penyampaian pesan tertulis adalah melalui surat. Paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Nah, ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah, nah, untuk di sini kalian menuliskannya seperti yang ada di paragraf 1 sampai dengan 4 ini tadi, ya. Bisa dituliskan di sini lagi. 1 tadi apa, 2, 3, 4 seperti itu, ya. Itu menjadi suatu teks. Ide pokoknya dituliskan dari kalimat utama yang ada di paragraf 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu anak-anak, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari bacaan tadi ada yang digarisi. Mari kita cari arti dalam kamusnya. Nomor 1 tadi gagasan. Apa gagasan itu? Gagasan adalah hasil pemikiran atau ide. 2, pesan. Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. 3, lisan, kata-kata yang diucapkan. 4, informasi, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. 5, kentungan, alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat. 6, penyampaian sama dengan proses, cara, perbuatan menyampaikan. 7, surat. Surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis, berbagai-bagai isi dan maksudnya. 8, koran adalah lembaran kertas bertuliskan kabar. 9, media adalah alat komunikasi seperti koran, majalah. 10, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer. Ayo mengamati. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan pada kartu pos berikut. Nah, di sini adalah contoh dari kartu pos. Ada hiasannya bunga dan juga ada garis dan bidang. Ayo mengamati. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias keliling kartu pos dengan karya hiasan. Amati gambar kartu pos yang telah dihias. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Ayo berlatih. Amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Temukan kelilingnya bersama temanmu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Contoh. Nah, di sini anak-anak perhatikan.
keliling. Kita mencari keliling ya. Ingat, kalau misalnya kalian disuruh berlari mengelilingi lapangan, nah kalian akan berlari di pinggir-pinggirnya sini. Misalnya ini lapangannya berbentuk persegi panjang, berarti kalian harus berlari seperti ini mengelilingi pinggir-pinggirnya di sini ya. Sehingga yang di sini yang diberi warna hijau itu adalah keliling yang harus kalian kelilingi kalau misalnya kalian harus berlari. Seperti itu, sehingga seperti gambar berikutnya, kelilingnya mana? Kelilingnya ya sama, yang tepi-tepinya sini. Ini adalah keliling yang harus kalian lewati. Gambar berikutnya, nah seperti ini diwarnai semua, boleh dengan warna hijau atau dengan warna yang lainnya. Ini adalah menunjukkan keliling. Jadi keliling itu adalah semua yang kita lewati. Pinggir-pinggirnya seperti ini yang kita lewati, itu adalah keliling anak-anak ya. Perhatikan semua, ini kita beri warna pinggir-pinggirnya semua karena kita berlari mengelilingi bangun yang ada di gambarmu ini. Nah, kalian tentu masih ingat ya, pembelajaran sebelumnya adalah kalian menghitung tentang luas. Dulu kita pernah pembelajaran yang lalu menghitung tentang luas. Luas dengan keliling tidak sama anak-anak ya. Kalau luas, nah luas kemarin itu kalian, kalau keliling kan kita pinggir-pinggirnya seperti ini. Sedangkan kalau luas itu adalah petak-petaknya yang di dalamnya. Petak-petak yang ada di dalamnya. Misalnya ya, ibu punya kotak seperti ini. Nah, seperti ini misalnya kotaknya ibu. Berarti ini kalian bisa menuliskannya luasnya ada berapa? Oh, ada 3 kotak, berarti ada 3 luasnya. Nah, kalau kalian disuruh mencari keliling atau simbolnya K, bagaimana Bu cara menghitung kelilingnya? Berarti kalian harus menandai anak-anak di sini. Ini pinggirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata kelilingnya itu ada 8. Jadi luas dan keliling itu tidak sama anak-anak ya. Nanti perhatikan ya. Di pembelajaran selanjutnya nanti dibahas tentang keliling bangun-bangun yang harus kalian hitung berapa kelilingnya. Yang dihitung nanti pinggir-pinggirnya ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran kedua. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di dalam kolam yang perlu diketahui. Yang pertama, tanda kedalaman air. Kemudian dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal.
dilarang berenang sendiri. Kemudian yang kelima, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Itu karena licin ya. Jadi diberi tanda seperti itu. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Ayo membaca. Setelah berenang, Udin, Beni, Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel atau HP. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaharuan. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Alat komunikasi tradisional. Nah, ada daun lontar. Zaman dulu sebelum ada kertas, menulis dengan menggunakan daun lontar. Prasasti. Prasasti itu berupa seperti batu. Biasanya ada di tempat pariwisata yang seperti candi-candi itu, Candi Borobudur, candi di Trowulan, itu ada prasasti yang ditulisi. Kemudian lonceng, gong seperti yang ada di masjid itu ya. Alat komunikasi modern contohnya telegraf, telepon, ponsel atau HP. Gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan perbaikan tebak kata. Lengkapi kalimat berikut. Nah, kalian disuruh melengkapi kalimat yang jawabannya ada di bawahnya. Alat komunikasi titik-titik, kamu cari di bawahnya. Oh, alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. 2. Kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. 3. Lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. 4. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. 5. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Ayo mengamati. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin bercerita isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Ayo menulis. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman.
Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat: sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Humoris, ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Nah, kalian mencoba mencari, boleh teman di sekolah ataupun teman yang di rumah. Ini ada contoh. Nama Dewi, sifatnya rendah hati, kebiasaannya suka menolong. Kemudian yang kedua, nama Benny, sifatnya keras kepala, kebiasaannya usil. Nah, yang lain kalian isi sendiri ya. Pembelajaran 3. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Bacalah teks berikut secara berpasangan dengan temanmu. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi. Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Ayo berlatih. Amati kartu kosakata di bawah ini. Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, mari kita warnai kata-kata mana yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Di sini yang pertama pesan. Oh, pesan ini baru kita warnai ya. Kemudian yang kedua surat. Oh, surat yang ini yang kedua. 3 telegraf. Telegraf ini juga termasuk komunikasi, teknologi komunikasi. Kemudian yang keempat satelit. Yang kelima telepon. Dan yang keenam ponsel. Ayo berkreasi. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Benny menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Amati langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut. 1. Alat dan bahan. Nah, ini yang harus kalian siapkan tadi. 2. Kaleng bekas, boleh kaleng susu atau kaleng itu tempat rokok itu ada juga ya. Dan juga disiapkan benangnya, benang kasur. Kemudian ada palu dan juga paku, pakunya untuk melubangi nanti.
Yang kedua, minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Nah, kalengnya ini dilubangi dengan paku, ya, paku dan palu. Nomor 3, masukkan tali ke dalam lubang. Buat simpul ujung tali. Yang keempat, telepon kaleng siap digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pada pola hiasan dari Toraja. Amati pola hiasan Toraja berikut. Ada motif-motif seperti ini ya, untuk hiasan melapisi di luarnya ini anak-anak ya. Hiasan Toraja, motif patsulan sangguo, motif pat kolong buku. Nah, ini nanti kalian kalau ada tugas membuat kaleng ya untuk telepon, bisa kalian melihat langkah-langkahnya seperti ini ya. Nah, ini ada video penggunaan telepon kaleng. Bisa kalian nanti setelah membuat bisa dicoba dengan teman-temannya di rumah ya. Harus ada 2 orang, kemudian kalian perhatikan talinya. Kalau talinya itu misalnya menekuk, itu terdengar atau tidak, atau nanti talinya itu harus kencang sehingga suaranya nanti jelas. Nah, itu kalian praktekkan ya. Terima kasih anak-anak, semoga apa yang disampaikan Ibu bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.